能听清楚我的声音是吧？Suara saya apakah bisa kedengaran jelas？好的，清楚是吧？jelas ya。那欢迎大家参加今天的回答问题节目呀。Selamat mengikuti program menjawab hari ini。很高兴又能和大家见面。大家都过得怎么样？Apa kabar teman-teman semua？那大家可以写上自己的问题。teman-teman juga boleh menuliskan pertanyaan teman-teman, kemudian saya akan jawab ya. Sambil saya share screen dulu. 好，出现了是吧？sudah muncul ya。Baik，我看一下哦，今天在场的同学有谁啊？Jadi saya coba cek dulu nih teman-teman yang hari ini sudah hadir siapa aja ya. Sambil saya bacakan chatnya teman-teman. Oke，我看一下啊。嗯。Oke, sore ini sudah hadir ada Feni ya, Ibu Feni Ardelia. Selamat sore dan Pancang dan teman-teman semua. Oke, selamat sore ya. 下午好, eh, Ibu Feni. Terus berikutnya ada Frankie ya dengan pertanyaan. Oke, baik, saya langsung ya, langsung bacain pertanyaan. Jadi teman-teman kalau mau lihat yang saya baca, teman-teman boleh buka chat ya. Oke, baik. Saya baca dulu ya pertanyaan dari Frankie. Cukup banyak sebentar. 师下午好，班长好，各位朋友，大家下午好。OK。Terus 我有几个问题要问老师，可以吗？Oke, ini ada pertanyaan pertama ya, teman-teman ya. 丢脸和脸红的意思是 tersipu malu，对吗？Oh, 丢脸 itu malu. Malunya hal yang memalukan. Itu namanya 丢脸. Ya, contoh 丢脸. Ya, 丢脸. Jadi mereka ini berbeda sih ya secara arti ya. 丢脸, teman-teman tahu 丢 itu artinya hilang. 脸 itu muka. Ya. Jadi teman-teman paham maksud saya orang mengalami hal yang memalukan sampai mukanya nggak tahu mau taruh di mana. Itu namanya 丢脸. Contoh hal yang memalukan tuh maksudnya ya kayak sangat membuat kita tuh malu gitu ya. Nah, itu namanya 丢脸. Jadi kita bilang 丢脸 ini dia adalah kata sifat kata kerja. Jadi 我很丢脸. Cara ngomongnya gitu ya dalam kalimat ya. Mungkin saya bantu dengan contoh posisinya kalau dalam kalimat tuh cara ngomong gimana ya. Misalnya 我很丢脸. 丢脸. Saya malu. Tapi malunya ini bukan malu-malu ya. 不是. Malu. Misalnya contoh apa ya? Hmm, contoh misalnya ada, sorry ya teman-teman, ini cuma contoh ya. Misalnya anaknya ambil barang orang lain gitu ya, dan orang lain merasa anak ini mencuri. Nah, orang tuanya pasti merasa malu gitu ya. Misalnya kayak gitu ya, Tiolian ini malu ya, seperti itu. Atau hal-hal lainnya yang teman-teman merasa, aduh, saya malu banget. Itu namanya Tiolian. Atau misalnya di atas pentas terus nggak bisa ngomong sama sekali, gugup, nah itu kita bilang Tiolian gitu ya. Nah kalau Lien Hong mukanya merah bisa jadi oke, saya tulis dulu ya. Nah kalau ini karena Frankie tanya ini sama nggak artinya? Beda, beda, beda ya. Jadi Tiolian tadi udah cukup jelas. Kalau Lien Hong itu mukanya merah. Kalau muka merah bisa jadi malu-malu, bisa jadi mungkin malu ya karena malu dan marah ada emosi. Nah ini yang maksudnya artinya beda tergantung teman-teman mau nyatakan apa ya. Lien Hong itu artinya mukanya merah ya. Lien itu muka, Hong itu merah. Jadi
ini adalah punya dua arti yang berbeda, gitu ya. Perbedaannya adalah dari segi konteks dan arti itu sudah jauh berbeda ya. Kalau Lian Hong itu kondisi mukanya merah gitu. Misalnya Titi Haisyo ta Lian Hong le. Haisyo itu malu-malu ya. Misalnya contoh eh, ya ada anak kecil dia nggak apa kayak maksudnya masih kecil ya dia 不好意思 haisyo gitu ya. Nah, maka mukanya bisa merah gitu ya. Kayak gitu. Nah, mungkin orang dewasa yang lagi marah juga mukanya bisa merah gitu ya. Itu namanya lian hong. Oke, ya. Ini perbedaannya. Jadi bukan tersipu malu ya. Kalau tersipu malu yang ini lian hong, kalau tiu lian bukan malu, beneran malu ya, memalukan. Oke, 再来 berikutnya pertanyaan kedua. Hmm, pertanyaan kedua. Sebentar ya, saya bacakan dulu. 有几个翻译要问老师他的意思. Oh, ada beberapa translate yang mau tanya saya katanya ya. Teman-teman boleh lihat ke chat ya. Jadi bisa lihat juga teks bacaan. 积累 红脸. Ini dari teks kah, Frankie? Oh, liannya nada tiga, betul ya. 谢谢. Iya, terima kasih ya. Liannya harusnya nada tiga ya, di atas benar. Ya, Sisi tadi siapa ya? Ada pop-up chat tapi nggak keburu baca namanya. Sisi nih. Eh, ini kosakata yang di nomor dua ini kamu ambil dari kalimat kah? Karena takutnya kamu penggalnya gini loh. Yang dua huruf ini harusnya milik yang sebelah sana, terus dua huruf ini harusnya ujung dari yang sebelah frase sini. Karena cile, cile itu artinya mengumpulkan. Terus dua huruf yang lagi itu adalah honglien, eh, muka yang merah. Jadi nggak nyambung gitu. Maksud saya, apakah dia ada kalimat lengkap? Kalau boleh, saya minta kalimat lengkapnya. Takutnya kamu penggalnya salah posisi gitu ya. Nah, itu ya yang pertama. Kalau yang kedua, 硕士itu S2. Ya, jadi orang kalau ngambil kuliah lagi, kita bilang setelah dia selesaikan S1, itu namanya 本科, terus 学士, habis itu 硕士. Nah, 硕士itu S2 ya. Terus di bawahnya ada lagi 招聘. Ini mungkin salah ketik kali ya, Frankie ya. Harusnya 招. Jadi yang kamu ketik kan CHAO. Nah, CHAO itu hurufnya ini. Ini 招. Nah, sedangkan kalau dari huruf sampingnya lagi harusnya hurufnya ini ya. 招聘. Pinching ke pin. Kayaknya kita ada di teks bacaan juga ya. 招聘. Jadi ketikannya harusnya ZHAO. Kalau CHAO dia muncul huruf ini. Huruf ini adalah super. Misalnya kita bilang supermarket, 超市, 超市. 市 itu market, pasar ya. Jadi, sorry, supermarket. Begitu juga teman-teman, waktu kita kecil, kita suka nonton Superman. Superman itu adalah 超人, kalau ditranslate ya. 超人, Superman. Gitu. Ya, jadi yang ketiga itu harusnya 招聘. 招聘 itu artinya buka lowongan. Nah, pin ini adalah ZHAO supaya keluar huruf yang saya tulis. Ya, oke. Terus 再来是十分满意. 十分满意 itu sangat-sangat puas. Ya, 十分 di situ artinya perfect. Ya, angkanya 10 gitu ya. Jadi perfect. 十分满意 artinya sangat-sangat puas. Kemudian yang baris berikutnya tisihan. Nah, ini yang saya juga takutnya kamu penggal. Yaitu tadi yang kayak tanggung gitu loh. Jadi harusnya ini milik yang depan, ini milik belakang ya. Jadi kalau ada kalimat tolong boleh diketikin full aja supaya eh, lebih memudahkan ya. Oke, terus berikutnya lagi changsheng. Changsheng itu suara tepukan. Nah, sorry ya. Ini sudah saya boleh next.
Kalau sudah, saya next dulu ya. Jadi kalau berikutnya Changsheng, Changsheng, Sheng ini suara. Chang itu adalah telapak tangan ya, telapak tangan. Changsheng digabung jadi satu artinya suara tepukan. Changsheng. Nah, terus kamu dan sampingnya itu adalah kucang. Kalau kucang ini kata kerja. Kucang itu tepuk tangan. Cangnya sama ya. Kucang. Jadi kalau teman-teman mau bertanya, kalau memang ada kalimatnya, saya menyarankan full kalimatnya diketik ya supaya lebih enak. Karena yang tadi ya beberapa kosakata itu jadi agak aneh. Tebakan saya adalah yaitu sarap apa salah kopas gitu ya. Jadi penggalnya itu salah, jadi ketinggalan ya. Kucang, kucang ini bertepuk tangan. Kalau teman-teman suka nonton di reality show atau mungkin acara TV yang pakai bahasa Mandarin, maka mungkin si presenter akan bilang, "大家鼓掌." Nah, kucang itu artinya, yuk tepuk tangan gitu ya, applause gitu. Nah, kalau 掌声 itu suara tepukan. Ya, satu kata kerja, satu kata benda. Itu pertanyaan kedua ya, teman-teman ya. Terus berikutnya dia ada pertanyaan ketiga. Teman-teman sambil catat, saya baca dulu ya. 有这样的句子，咱们的洗衣机坏了。OK，ini oke. Jadi kalau boleh kasih kalimat ya. Oke, 商场正好打打打扮打扮打扮 tuh dandan. Mungkin istilah slang kali ya. Oke, saya baca dulu ya. 我们顺便买一台吧。打扮 di dalam kalimat ini artinya apa ya, 老师？我看到在我的词典打扮是 berdandan. Iya. Oke, sekarang pertanyaan saya, kalimat ini kamu kopas atau bagaimana? Maksudnya kopas itu artinya kamu benar-benar kopas hurufnya dari aslinya terus kamu taruh di sini. Jadi aslinya hurufnya begitu atau kamu ketik ulang. Kalau yang saya tahu diskon itu 打折, 不是 tapan. Nah, kalau tapan berdandan betul. Ya, jadi ini kamu ketik ulang, jadi maksudnya ada teks Mandarin, kamu ketik pakai pinyin ulang, atau kamu benar-benar kopas dari kalimat itu, terus kamu taruh di sini. Nah, itu saya masih make sure ya. Oke, kalau gitu, kalau namanya dari konteks kalimat kamu, 咱们的洗衣机坏了, jadi apa? Mesin cuci kita rusak.商场itu market ya, pasar. Jadi maksudnya boleh supermarket, boleh department store. Pas banget, 正好 itu pas banget. Pas banget lagi diskon. Nah, yang kamu ketik, ini, tapan. Sehingga kamu cari di kamus pun, dia keluarnya berdandan kan? Kan nggak nyambung. Tapan. Tapan itu berdandan, bersolek. Nah, saya rasa harusnya nggak mungkin kalimatnya, sorry, hurufnya nggak mungkin ini. Kalau iya pun 打折, 打折. Hurufnya yang mana? Mirip-mirip tapi sampingnya nggak sama ya. Nah, kalau yang bawah yang saya tulis 打折 ini diskon. Harusnya yang ini ya. Oke, semoga kejawab ya. Ini pertanyaan dia yang ketiga. Kopas dari mana? Dari yang benar-benar maksudnya kayak laptop gitu ya, ada soal kamu kopas atau kamu ketik ulang nih ceritanya. Oh, hurufnya yang mana? Asli yang kamu lihat hurufnya yang mana? Yang atas apa yang bawah? Ya, sampai teman-teman apa namanya? Mencatat ya. Iya, Ibu Susi ya. Ini pas banget saya di bawah, jadi saya jawabin hari ini tidak ada bahan di modul, jadi hari ini saya menjawab pertanyaan bebas Bu Susi, baik dari pertanyaan di kelas maupun pertanyaan umum ya. Jadi Ibu ikutin dulu, nggak apa-apa. Jadi topiknya benar-benar dari yang mungkin advance, mungkin juga yang basic ya. Jadi hari ini topiknya bebas, makanya disebut program menjawab kayak gitu Bu ya. Kalau
yang modul itu biasanya hari Jumat. Ya, itu bahannya semua kita bahas yang di modul yang dibagikan oleh Pancang, ketua kelas ya. Oke, nggak apa-apa. Frankie cek dulu ya, tulisannya yang atas atau yang bawah, karena nggak mungkin atas. Ke atas tuh tapan berdandan ya. Oke, sip. Kalau gitu saya lanjut dulu ya ke atas. Sesuai urutan yang masuk ya teman-teman ya, biar enak ya. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Feni. Feni mungkin masih muda kali ya. Jadi gini teman-teman, saya anggap sebenarnya teman-teman semua masih muda. Cuma kalau misalnya teman-teman merasa saya harusnya dipanggil ibu atau bapak, kasih tahu ya. Oke ya, Feni. Laoshi mau tanya kalau tianji ini artinya apa ya? Tianji. Tianji. Artinya apa tahu nggak? Oh, kamu nggak tahu arti. Tapi kamu lihat kosakata ini dari mana, Fan? Adanya tianqi. Kalau tianqi itu cuaca. Tapi pininnya begini. Tianqi. Ya, pininnya QE bukan J. Ya, tianqi ini cuaca. Apakah ini yang dimaksud? Oke ya, silakan dicek ya. Oke, baik. Atau maksudnya pas dengar orang. Nah, kalau dengar orang ngomong, coba cocokin. Maksudnya konteksnya kemarin tuh lagi ngomong apa. Tianqi, bacanya qi. Kalau yang kamu tulis JI, misalnya nada 4 ya contoh ya. Ji, itu bersih. Kalau ini tianqi, tianqi itu cuaca. Gitu. Oke. 好，再来是kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, belum ada pertanyaan, tapi sapaan dari teman-teman ya. Ada Bu Lilian, ada Huang Hongta. Ini nggak ada huruf Mandarinnya, tapi saya baca sesuai yang saya tahu aja dulu ya. Jadi maksudnya biasa nama orang ya, Hongta. Oke, itu teman-teman yang sudah hadir. Terus ada Pak Andreas. 老师晚上好呀，最近过得怎么样？最近过得很好，谢谢您，pak Andreas。pak Andreas 怎么样？过得还好吗？Terus kata Pak Andreas, 我和往常一样, 挺好的. Oh, di belakangnya dia sudah jawab ya, 挺好的 itu sudah benar Pak kalimatnya ya. Jadi pakai ting, terus belakangnya ada te yang artinya sangat ya. Wah, keren, keren. Gampang. Sisi Pak Andreas. Kita lanjut ada Pak Yuslan yang sudah hadir. Terus Ibu Lilian 说下午好老师，下午好. Oke. Terus berikutnya Ibu Lina juga sudah hadir. Ya, ni hao Ibu Lina. Ibu Lina kabarnya baik ya. Terus ada Qing, xiao hao, 老师你好，你好. Ada Yoyo ya, 好, oke, baik. Terus Pak Andreas, 谢谢老师分享上周五的故事，不客气啊，希望能给大家增加知识ya, jadi bisa menambah pengetahuan teman-teman ya. Ternyata banyak cerita gitu ya, ada 4 cerita yang berkaitan dengan 中秋节 ya, festival apa kue bulan. Oke, ada Ian, Xiao Laoshi. Oke, ini ketikannya ada oke semua. Nah, oke, sekarang saya akan baca kalimat dari Ibu Lina ya. Ibu Lina lagi latihan bikin kalimat kah? Oke ya, saya baca dulu ya. 下午好，老师，我有几个句子. Jadi Ibu ada beberapa kalimat ya. Kalimat pertama, 这个意外是什么时候，是在什么时候发生的? Oke, ini oke. Iwai itu kecelakaan ya. Jadi kecelakaan ini terjadinya kapan? 什么时候 kapan? 发生 itu terjadi kata kerja ya. Jadi 这个意外是在什么时候发生的? Oke. Terus yang kedua, 这个电影是关于什么的? Jadi film ini, film ya. 电影 itu film di bioskop. Jadi film ini tentang apa ya? Jadi ini ada cara ngomong yang seperti ini. Dan benar gak? Benar. Ya, kalimatnya seperti ini. 这个电影是关于什么的? Jadi film ini tentang apa ya? Gitu ya. Oke, kalimat ketiga. 我的手，对不起，你的手机在哪里买的? Handphonemu beli di mana? Ya. Oke, terus yang keempat. 他的床是粉色的，粉色 itu warna pink. 床 itu adalah tempat tidur ya. 他的床是粉色的，jadi tempat tidur dia warnanya pink. 再来是你是学什么的？Kamu belajar apa? Terus yang keenam, 我是学经济的，经济 itu ekonomi
Ya, teman-teman kalimatnya teman-teman boleh lihat, jadi saya nggak tulis ulang. Ini kalimatnya benar semua, oke. Oh, Ibu ada pertanyaan jenis kalimat ini ya. Oke, saya baca dulu. 我还不明白为什么在句子末尾我们需要用的 Oh, Ibu nggak paham kenapa tadi itu polanya selalu ada te di belakang gitu ya. Baik. 我们可以不用的吗？不可以。Nggak bisa, Bu. Oke, ini sudah. Jadi gini, kenapa dia ada te? Karena ada shi. Karena ada shi. Ya, saya ambil satu contoh kalimat ya, biar teman-teman yang lagi lihat mungkin nggak lihat ke chat itu biar nggak bingung. Saya tulis full kalimatnya. Misalnya contoh, oh, eh, oh, oke, kirain ketutup. Nah, misalnya saya ambil contoh, 你是学什么的? Oke ya, 你是学什么的? Karena dia ada sama, jadi ada te, Bu. Ini dia satu apa komponen, satu apa satu frase gitu, Bu. Ya, jadi saya kasih pinin dulu. 你是学什么 Jadi kita ada format 是什么什么的. Kalau teman-teman tanya saya, misalnya 你是学什么 tanpa te kan tadi pertanyaan Bu Lina, boleh nggak te-nya saya nggak pakai? Nggak boleh, harus karena dia memang satu frase. Oke, 是什么什么的. Dan di sini dia fungsinya apa? Fungsinya untuk penekanan sih. Lebih ke penekanan, lebih ke menekankan iyahkah gitu ya. Kamu belajar apa gitu ya. 你是学什么的? Memang dia ada cara ngomongnya seperti itu. 是什么什么的. Jadi nggak boleh dihilangkan ya. Te-nya harus. Nah, oke, coba ya saya lihat Bu Lina ada pertanyaan berikutnya nggak? Kalau ya masih di sini. eh Apa namanya? Oke, baik. Bu Lina belum berkomen ya, nggak apa-apa. Jadi memang dia frasenya, Bu. Jadi dia bukan maksudnya hasil translatean, 不是. Memang dia ada 是什么什么的。你是学经济的. Oh, 你是学什么的? Terus misalnya, kayak tadi ya, 这个东西是在什么地方买的ya? 这个东西是在什么地方买的? Jadi memang dalam grammarnya bahasa Mandarin itu memang ada ini loh, memang ada ini, ada apa namanya, ada frase ini sehingga dia harus memang begitu ada shi, dia ada te ditutup di belakang kayak gitu ya. Dan diartikannya kalau di bahasa Indonesia itu terartikan nggak begitu, tapi memang cara ngomongnya harus begitu untuk menekankan ya. 你是学什么的? Kamu belajar apa? Tuh, teman-teman lihat ya, saya artikan tapi kayak shi sama te-nya nggak terartikan kan? Iya, memang enggak. Tapi memang cara ngomongnya begitu. Jadi, teman-teman kemarin saya ada kelas offline yang usia apa maksimal sampai 35. Nah, di situ saya kasih tahu mereka juga bahwa teman-teman belajar grammar. Mungkin dalam mindsetnya teman-teman adalah dihafal, bener nggak? Kalau saya bilang, kalau saya boleh kasih tips, teman-teman cukup kuasai satu kalimat dari misalnya, oke, ada tipikal grammar yang shi,什么什么的. Teman-teman cukup hafalin satu kalimat, ya, satu kalimat dan pahami gitu ya. Oh, ini memang dia posisinya seperti ini nih. Misalnya 你是学什么的. Nah, kalau gitu, nanti kalimat berikutnya saya tinggal ambil kosakata yang lain untuk menggantikan. Kayak tadi dari tadi kalimatnya yang ditulis sama Bu Lina itu semua mirip kan. Frasenya tinggal diganti-ganti kosakatanya. 你的手机在哪里买的？是在哪里买的? Ya, harusnya ada 是 di situ ya. 是关于什么的? Jadi dia pasti begitu susunannya. Makanya saya bilang tipsnya adalah jangan dihafal, tapi dipahami. Dipahami, terus teman-teman ambil satu
kalimat jadi patokan. Habis itu, oh, jadi cara penggunaan kalimat ini untuk menyatakan begini ya, Laoshi ya. Kalau gitu, lain kali saya modifnya dengan ganti kosakata. Jangan ganti format ya, tapi ganti kosakata. Nah, kalau ganti cara belajarnya begitu, saya jamin kalimatnya bagus. Itu caranya ya. Jadi kalau saya bilang tekniknya udah teman-teman kuasain, sebenarnya kosakata ya, itu teman-teman bisa dapetin kayak di YouTube atau di TikTok. Sekarang kan banyak banget orang bikin kosakata. Tinggal ambil, tapi yang pasti punya satu patokan contoh kalimat. Ya, kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya Bu. Jadi memang dia satu eh, apa? Satu kesatuan Bu, ya si te-nya. Bukan dia te di sini bukan fungsinya yang kayak te milik, 不是的, bukan. Ya, oke. Semoga menjawab. Oke, 明白了 ya. Sorry, Bu Nani nanya, 你学什么可以吗? Boleh Bu. Jadi 你学什么 itu kamu belajar apa gitu ya. Nah, tapi kalau yang kalimat ini yang saya tulis 你是学什么的 itu lebih mengkonfirmasi, lebih kayak saya pengen tahu kamu tuh belajar apa. Kayak gitu loh ekspresinya. Beda, beda ekspresi. 你学什么 kayak gitu, sekedar lewat aja kamu belajar apa. Tapi kalau 你是学什么的 berarti orang yang ngomong kalimat ini itu sangat-sangat tegas mau tahu kamu tuh belajar apa gitu. Beda, beda, keseriusannya beda ya. Jadi kalau kondisi yang benar serius atau contoh gini contoh ya. Contoh ada orang pingsan. Eh, Terus orang yang satu ini dia bantuin orang yang pingsan ini. Nah, orang yang pingsan ini mungkin saudara kita. Nah, kita kan panik juga ya. Dia ini paham nggak ya? Dia jangan-jangan cuman kayak ngetes-ngetes doang atau bener-bener dokter. Nah, kalau di kondisi seperti itu, saya rasa teman-teman tidak bisa santai-santai dan sekedar lewat bilang, 你学什么? Enggak. Tapi teman-teman akan dengan penegasan yang, 你是学什么的? 你能吗? Kamu bisa nggak? Gitu. Ya, jangan cuma dijadikan percobaan maksud saya. Kayak gitu. Sampai di sini paham ya, ekspresinya beda sih. Ya, kalau Nishio Shoma itu sekedar lewat kayak orangnya lagi sibuk. Kamu lagi belajar apa? Nishio Shoma. Oh, 学做饭. Contoh ya, lagi belajar masak. Contoh. Tapi kalau ni shi xue shema de, itu benar-benar penekanan banget. Mau tahu kamu ini benar-benar mahir di bidang ini nggak? Atau cuma coba-coba? Ya, ya, jadi ekspresinya berbeda gitu ya. 不是可以吗? Cuman ini loh, teman-teman mau nyatain apa maksud dalam kalimat itu. Ya, jadi saya mungkin nggak jawab boleh apa enggak, ya tergantung tujuan ngomong kalimat ini buat apa. Nah, itu yang penting ya. Oke, kalau gitu saya lanjut lagi eh, berikutnya. Tadi Bu Lina ya, berarti ada Qing ya, Xiao Hao Lao Shi. Tina Cai ni hao. Oke, ini kalau dipenggal boleh. Kalau jadi satu kalimat kurang tepat ya. Xiao hao lao shi. Ini titik. Nah, habis itu Tina Cai ni hao gitu ya. Tapi kalau eh, ini Bapak atau Ibu, kalau sorry ya kalau saya salah karena nggak tahu apa namanya. Xiao hao Cai lao shi. Kalau ini mau jadi satu. Jadi saya nggak tahu ini satu kalimat atau penggalan. Kalau satu kalimat di dalam bahasa Mandarin biasanya kita marga dulu ya. Jadi marga cai lao shi. Nah, itu. Takutnya maksudnya ini satu frase. Kalau satu frase berarti marganya dulu di depan baru lao shi gitu ya. Oke. Lanjut ada Ibu Ling, 老师下午好。比如有人说你说的普通话是孙大腔，老师，请问"腔"用汉字怎么写？哦，口腔的腔。Oke, saya tulisin ya. Ini sudah di screenshot. Kalau sudah, saya lanjut dulu. Tadi lupa ganti warna. 口腔这个腔, apa namanya? 腔 itu adalah logat.
ini, Xiang logat. Oh, jadi maksudnya dia bilang kalau ibu ngomong bahasa Mandarin logatnya logat Sunda ya. Oke, Xiang ini logat ya. Dia lengkapnya adalah Kouqiang. Kouqiang ya. Jadi kan banyak orang punya logat ya, kayak orang Jakarta punya logat tertentu. Apa sih kayak kebiasaan berbahasanya itu loh. Jadi begitu kita lihat dia ngomong, mirip ya, kayak teman saya orang Bangka. Ternyata orang Bangka cara ngomongnya begitu. Jadi ketika ketemu lagi orang Bangka, mereka tuh punya suara bunyinya mirip-mirip gitu. Nah, itu namanya口腔 logat ya. Ya, tulisannya yang ini ya, Bu. 口腔. Oke, 再来是 Ibu Katarina di bawahnya. 下午好，老师、班长，你们好吗？我很好，谢谢您, Ibu Katarina. 您好吗? Oke, Ibu bilang, 我还好，在我这里下大雨. Oh, 开始下大雨了啊. Oke, tempat Ibu Katarina katanya hujan besar. Oke, 谢谢您的分享 ya. Terima kasih berbagi infonya juga. Kita lanjut lagi. Di bawahnya Bu Lina. Oh ya, tadi Tiolien ya. Ibu Lina yang kasih tahu ya. Liannya ada 3, betul. Ya, jadi teman-teman bantu koreksi juga. Kadang-kadang saya tulis ada Hanzi, terus ada pinyin gitu ya. Lumayan, lumayan butuh konsentrasi sambil ngomong jelasin. Itu kadang-kadang saya perlu berhenti ya. Teman-teman lihat saya berhenti dulu. Jadi saya selesaiin dulu. Kalau nggak konsentrasi otaknya mau bikin nada, mau ngomong jelasin tuh jujur nggak bisa bersamaan ya. Jadi saya mungkin yang nggak bisa multitasking ya. Dan memang nada itu nggak dihafal sih teman-teman. Kayaknya saya pernah cerita ya. Jadi口腔saya bisa ngomongin dulu baru saya bikinin nada. Ya, jadi nada itu bukan dihafal, misalnya kou nada 3, siang yang ini nada 1, 不是的. Bukan begitu. Kalau dihafal itu bakal frustasi nanti. Karena makin banyak kan kosakatanya gitu. Nah, jangan ya, nada tidak dihafal. Kalau teman-teman yang baru ikut sesi ini dan baru belajar bahasa Mandarin, tolong nada tidak dihafal. Kalau enggak, ujung-ujungnya teman-teman akan merasa, aduh kok sulit banget. Enggak. Tapi teman-teman usahakan membaca dengan benar, disiplin. Misalnya, wo, saya gitu ya. Wo, oh itu bunyinya begitu. Nah, baru dari bunyi itu kenal, oh itu nada 3 gitu. Kalau tentang nada ya. Oke. Baik, saya lanjut lagi. Sisi Bu Lina ya yang selalu bantu cekin juga. Eh, berikutnya Frankie. Oh, soal Mandarin. Soal Mandarin di sekolah kah? Iya, kalau bisa ya itu ya, 1 kalimat ya, Frankie ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya dari Huang Hongta. Untuk bedain chow sama chow itu enaknya gimana ya, 老师? Oh, 老师 itu pinginnya begini ya, 老师. Jadi saya kasih tips. Mungkin udah tahu nih, 老师 gitu ya, cara ngomongnya, tapi kesulitan di pinyin. Saya mau kasih tips bahwa bahasa Mandarin itu dia nggak ada AU, adanya AO. Jadi kalau bunyinya AU, pasti ditulis di pinyin adalah AO. Ya, begitu juga yang pertanyaan dari apa Huang Hongta sendiri tentang chow sama chow itu cara bedain apa? Eh, dia sama-sama H. Kalau sama-sama H berarti lidahnya sama-sama diangkat. Ya, saya singkat ya, angkat. Jadi lidahnya sama-sama diangkat ketika baca. Diangkat ke atas ketika baca. Nah, terus membedakannya adalah kalau C dalam bahasa Mandarin adalah pakai angin. Bacanya pakai angin. Kalau Z ini tidak pakai angin atau bersih. Sebenarnya beda. Cara bedainnya begitu. Sama tipsnya lagi adalah perlu dengerin juga kelas saya yang tentang Hanyu Pinyin itu bakal clear banget ya. Jadi CHAO, C. Pokoknya bahasa Mandarin yang ada C itu pasti bacanya ada angin. Ada angin tuh maksudnya gimana? Bacanya kalau kita dulu ya, kalau guru saya taruh kertas di depan tuh kertasnya akan goyang ya. Chao, chao. Jadi ada anginnya. Nah, sekarang kan kalau ZHAO, teman-teman dengerin ya. ZHAO, chao, chao, bersih. Tidak ada pantulan anginnya gitu ya. Sama-sama lidahnya mereka diangkat karena ada H. Kayak gitu. Semoga menjawab ya.
Nanti boleh minta sama Pancang rekaman lengkap saya tentang Hanyu Pinyin. Saya yakin kalau itu diulang, nggak bisa sekali ya. Sekali itu catch-up-nya cuma 20%. Kalau diulang-ulang-ulang berapa kali, itu akan dapat, oh iya ya, ternyata beda ya. Dan ada cara-caranya ya, nggak sulit ya. Oke. Eh, itu semoga menjawab ya. Jadi cara membedakannya ya. Satu angin, satu lagi bersih. Bersih tanpa angin. Jadi Chow, chow itu bersih. Kalau angin, chow, chow. Mungkin teman-teman yang dengar juga merasa ada nya gitu ya. Oke, baik. Kemudian berikutnya, Ibu Vivi ya, Ibu Vivi. Lalu mau tanya, jiran itu sama dengan sama inwe itu sama nggak? Jiran, hmm, 不一样，beda beda Bu beda。既然明天晚上公司会关灯停电，那么我们肯定不用加班了。既然既然不是dia nggak sama sih sama Iwe itu karena sebab ini sudah jadi Iwe itu lebih ke sebab kalau jiran itu kalau memang begitu kita bahasa Indonesia bilang gimana ya jiran kalau udah begitu, kalau udah begitu ya. Jadi nanti saya kasih contoh kalimat. Ya, memang bahasa Indonesianya agak sulit dan memang nggak ada sehingga orang rata-rata mungkin gampangnya diartikan karena. Beda, beda, bukan. Jadi kalau misalnya kita bilang eh, jiran, hmm, misalnya kita bilang 既然来了就吃饭再走 gitu ya 既然 jadi kita bilang kalau udah datang ya udah makan dulu deh baru jalan gitu ya nah itu kita bilang 既然 tapi bukan 因为不是的 sebentar ya saya kasih contoh kalimat aja ya karena di bahasa Indonesianya kita punya apa namanya punya kosakata yang terbatas gitu ya. Oke, sebentar. 既然来了既然来了就吃饭再走。Misalnya teman-teman buru-buru gitu ya. Sebentar, saya kasih pinin dulu. 既然来了就吃饭。吃饭后, mau tambahin 后 boleh ya, sesudah makan. 吃饭后再走. Atau nggak pakai 后 nggak masalah. 再走. eh jadi kita bilang kalau udah datang gitu ya, kalau udah datang ya udah makan dulu deh baru jalan gitu. Bahasa Indonesia kayak gitu. Tapi dia bukan jika maka ya, bukan. Kan udah datang gitu ya. Nah, 既然来了, 来 itu datang. 就吃饭后, ini sesudah. Makan dulu deh baru jalan. Toh udah datang gitu. Tanggung, tanggung kayak gitu. Nah, sedangkan kalau in way itu karena beda. Sebab akibat. In way. Ini karena. Nah, kayak gitu sih. Jadi kalau di kalimat ibu, 既然明天晚上公司会关灯停电, jadi seolah-olah karena gitu ya. Tapi bukan. Dia lebih ke maksudnya apa? Kalau udah begitu gitu ya. Kalau udah begitu, maka besok pasti begini deh.
Nah, kalau udah begitu, kalau misalnya kantor besok mati lampu, maka besok kita pasti gitu ya, tidak usah lembur. 那么我们肯定不用加班了, kayak gitu. Ya, tapi kalau 因为 biasanya 因为什么什么,所以什么什么, karena begini maka begini. Jadi beda-beda kayak gitu ya. Terus kemudian Bu Vivi tanya lagi, 于是因此 sama 所以 saya coba lihat kalimatnya dulu ya. 塑料袋的大量使用也带来了严重的环境污染问题. 于是 itu oleh karena itu. Oleh karena itu, 因此, ya bisa masuk. Tapi kalau dia sama 所以 tidak. Ya, oke. Ini sudah. Kalau sudah saya lanjutin pertanyaan berikutnya. Jadi 于是 sama 因此 itu masih oke. Ya, 于是. Tapi kalau untuk 所以 enggak, beda konteks, Bu. Oke. 于是 oleh karena itu, sama kita ada 因此. Ini masih oke. 因此. Nah, kemudian kita ada satu 所以. Ini yang dibahas adalah kata sambung semua ya, teman-teman ya. 所以 ini adalah maka. Kalau maka, ini biasanya dia akan satu frase rata-rata sama 因为. 因为什么什么,所以什么什么。因为环境污染问题越来越严重，所以政府开始实施很严重的条规gitu ya. Karena pencemaran lingkungan yang semakin parah, maka pemerintah menerapkan peraturan yang lebih ketat. 所以，jadi 所以 ini maka, tapi kalau 于是 atau 因此 itu lebih ke oleh karena itu. Beda. Yang ini sama, yang bawah ini beda. Ya, oke, saya baca lagi kalimatnya. 于是一些国家规定城市商场不能为顾客提供免费塑料袋. Ya, makanya pemerintah menerapkan tidak boleh kasih tas belanja atau tas plastik yang free. Ya, kalau kalau sekarang teman-teman lihat pada beli semua ya supaya mengurangi penggunaan kantong plastik. Gitu Bu Vivi ya. Jadi beda. 于是 sama 因此 itu oleh karena itu. Kalau ini 所以 itu maka ya. Mereka ini semua kata sambung ya. Ya, oke. Semoga kejawab ya Bu Vivi. Kita lanjut lagi Bu Santi. Mau tanya loh sih, kalau di film-film kuno ada yang meninggal, maka yang hidup nanti menuangkan arak atau air ke tanah. Artinya apa ya? Sekarang masih begitu tidak? Oke. Kalau artinya apa, saya malah nggak tahu ya. Karena ini tradisi kali ya, Bu Santi ya. Kalau sekarang masih begitu, kalau di tradisi saya udah enggak. Ya, maksudnya misalnya yang meninggal, terus kita, ada yang meninggal, terus kita nuangin arak atau air ke tanah. Kalau yang saya tahu ya dulu waktu nonton film, itu artinya mereka kayak mengundang yang sudah meninggal itu untuk minum arak. Nah, minum arak tuh maksudnya emang bisa minum ya? Ya enggak, cuman tanda untuk menghormati saja. Yang saya tahu dari film ya. Tapi kalau tradisi enggak ada begitu. Ya, memang sebagai rasa untuk menghormati yang saya tahu ya Bu Santi ya. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu karena ini tradisi, takutnya berbeda, silakan ya boleh di-share juga. Oh, enggak loh, Shu, kalau saya ada tradisi itu maksudnya begitu gitu ya. Silakan boleh berbagi. Terus kemudian ada Ginta. Xiaohao 老师 dalam kalimat 让人难以忘记. Di sini sebagai apa ya, 老师? Dia cuman sebagai partikel. Ya, jadi 让人难以忘记. Membuat orang 难以忘记 itu dia memang satu frase Ginta. Jadi i-nya bukan 所以 atau 可以. Memang hurufnya sama tapi
tidak diartikan. Jadi nani wangji itu memang dia satu frase. Nani wangji itu sulit melupakan. Jadi dia hanya sebagai partikel. Nani wangji. Nan itu sulit ya, susah. Nani wangji, sulit dilupakan. I-nya aja dia nggak ditranslate. Tapi dia butuh nggak? Butuh. Memang dia frasenya begitu. Wangji. Nani wangji. Bahkan ini jadi satu kesatuan gitu ya. Saya sulit melupakan. Wo nani wangji. Jadi memang harus pakai satu gitu. Kalau misalnya Laoshi, saya nggak pakai yang kayak gini deh. Jadi saya sangat sulit melupakan. Boleh nggak saya translate-nya? Wo hen nan wangji. Ya boleh. Boleh banget. Saya sangat kan hen. Nan kan sulit. Wangji lupa. Tapi kalau nani wangji memang dia satu kesatuan. Kinta ya. Kalau kamu tanya i di sini dia cuma partikel dan memang butuh, nggak boleh dihilangkan ya. Oke, lanjut halaman 1. Frankie mungkin nanti boleh dengerin ulang rekaman ya. Jadi saya nggak bola balik biar yang apa pertanyaan di bawah kegilir semua ya. Mohon maaf ya, nggak apa-apa ya. Nanti kan teman-teman bisa apa stop pause gitu rekaman terus di screenshot ya. Oke, berikutnya Ibu Mareta. Pertanyaannya, Laoshi hari ini mau tanya beberapa perbedaan. Apa bedanya taulun sama shangliang? Oke, taulun itu berdiskusi, shangliang juga berdiskusi. Oke, ya cuman sedikit berbeda ya maknanya. Ini sudah? Oke, kalau sudah saya tulis dulu ya, taulun. Taulun itu hmm, berdiskusi. Iya, bahasa Indonesianya sama ya, tapi eh, sedikit berbeda. Taulun itu kalau misalnya masalah, jadi bedanya beda tipis ya. Masalahnya, masalah belum ketemu solusi. Jadi solusinya itu benar-benar masih abu-abu. Nggak tahu mau solusinya gimana, itu namanya taulun. Jadi misalnya ada satu masalah, butuh solusi. Nah, saya ajak Ibu Mareta untuk taulun, supaya kita sama-sama untuk mencari solusi. Itu namanya taulun. 我们讨论一下好吗? Tapi kalau shangliang, ya ditranslate juga diskusi kan? Shangliang. Shangliang itu saya tetap bilangnya berdiskusi, tapi teman-teman saya jelasin secara lisan konsepnya sedikit berbeda. Shangliang itu gini, saya adalah pemegang keputusan. Saya udah bikin satu keputusan, tapi teman-teman merasa, aduh saya nggak gitu setuju sih Laoshi, mendingan kayak gini. Nah, teman-teman datang ke saya untuk Shangliang. Beda. Tadi Taulun tuh bareng-bareng. Kita sama-sama cari solusi. Tapi kalau Shangliang itu enggak. Misalnya contoh, kita merasa si bos itu tidak tahu kondisi lapangan, dia bikin satu keputusan, kayaknya keputusan ini juga nggak bagus buat perusahaan. Nah, teman-teman sebagai orang lapangan yang paham banget, teman-teman akan ajak si bosnya untuk berdiskusi, benar nggak? Tapi bukan Taulun, 是商量. Kayak gitu. Beda, sedikit berbeda ya. Teman-teman mungkin dari contoh apa cerita saya, teman-teman paham. Jadi kalau orang ada bikin satu keputusan, mungkin dia juga atasan kita, maka kita bilangnya 商量. 老板,我们可以商量吗? Bos gitu ya, 老板,我们可以商量一下吗? Kita boleh nggak berdiskusi gitu. Atau 我有事情想和你商量. Jadi kayak sebenarnya sudah ada keputusan, tapi teman-teman kayak pengen nego ya, pengen nego lagi nih. Boleh nggak ya ditambahin A, boleh nggak ditambahin B atau dikurangin? Itu namanya shangliang. Ya, nah mungkin shangliang teman-teman boleh tambahkan artinya agak nego, nego tapi bukan yang sangat negosiasi, bukan. Kayak boleh nggak ya ditambahin gini, tapi kalau nggak boleh juga nggak apa-apa sih. Itu namanya shangliang. Ya. Oke, kalau gitu pertanyaan saya misalnya teman-teman pengen ke satu daerah, tapi papanya nggak ngasih.
papanya nggak ngasih mungkin dengan alasan tertentu bahaya, tempat ini bahaya. Nah, maka teman-teman pakai yang mana? Ya, berunding boleh ya, sih Ibu Liin bahasa Indonesianya ya. Kalau misalnya teman-teman mau ke tempat bahaya, tapi papanya nggak ngasih, tapi teman-teman masih pengen pergi karena ini satu-satunya kesempatan dalam 20 tahun ke depan. Contoh ya. Nah, ya di situ teman-teman pakai 商量, 而不是讨论. Kayak gitu ya. Jadi beda beda tipis ya. Kayak gitu ya. Baik, jawaban teman-teman sudah benar. Ada Ibu Lia, ada Ibu Cindra ya. Yang penting cara pemakaian konteksnya tepat gitu ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. 等一下啊. Hmm. Tadi Ibu Mareta ya. Oke, di bawahnya 几乎和差不多，几乎差不多, dia sama sama artinya. Cuman 几乎 di penggunaannya kayaknya ya. Jadi contoh ini sudah ya. Nah, misalnya contoh ini berarti beda konteks ya. 我几乎不记得. 几乎 ini seolah-olah. Hmm, kayak mirip-mirip tapi nggak sama ya. 我几乎忘了 boleh ya. 不记得 juga boleh. Saya pakai 不记得. Tadi kan ada kata 忘了. 不记得. 我几乎 ini seolah-olah. 不记得了. Misalnya ada teman kita bilang, kamu masih ingat ini nggak? Nah, kalau memang udah kayaknya lupa deh ya, seolah-olah udah lupa. Teman-teman pakai 几乎，我几乎不记得了，你再说一下好吗? Kamu boleh nggak cerita lagi? Saya kayaknya lupa gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kita suka bilang kayaknya. Nah, 几乎 kayaknya, 几乎. Tapi kalau 差不多 itu kurang lebih. Ya, apa namanya, beda di konteks kalimat juga. Ini silakan di screenshot dulu. Saya mau lanjut ke 差不多. 差不多 itu misalnya, 好了吗? Oh, 差不多了. Udah hampir mau selesai. Itu namanya 差不多. Terus misalnya contoh saya tanya konteks. Kalau 差不多 ini agak umum. Yang tadi kan misalnya udah hampir selesai. Itu namanya 差不多. 差不多好了,老师. Terus yang kedua misalnya, 这个餐厅的菜怎么样? Oh, 差不多 ya. Masakan restoran ini gimana? Oh, oke sih. Lumayan lah. 差不多. Terus misalnya teman-teman ke China, terus saya tanya, Hai Sikuan ma, masih terbiasa nggak? Udah terbiasa belum gitu ya? Teman-teman jawab, oh 差不多 老师. Ya, kurang lebih lah 老师. Nah, itu 差不多. Ya, kira-kira pemakaiannya seperti itu. Jadi agak berbeda ya. Kalau 几乎 itu seolah-olah. 好，再来是扔掉和丢. Oh, ini beda. Ini juga beda. Oke, ini udah ya. 扔掉 itu kita yang mau buang, lempar. Ya, jadi kayak apa namanya? 扔掉, saya tulis dulu ya. 扔掉. Ini RENG teman-teman. Sorry. Mungkin lebih jelas. 扔掉 itu buang. Karena kita yang mau buang. 扔掉. Ya. Tapi kalau cuma 扔 saja, itu artinya lempar. Beda arti ya teman-teman ya. Jadi tambahin tiao, itu jadi buang. Misalnya, 东西坏了要扔掉. Jadi barang kalau udah rusak ya kita buang, jangan disimpan-simpan gitu ya. Makanan contoh ya, 我们扔掉. Tapi kalau 扔 itu lempar. Kayak contoh, anak mungkin ada juga kita ajarin, oh ya kasih barang ke orang jangan dilempar ya. Berarti 不可以扔, 不是扔掉. Ya, jadi teman-teman mungkin masih ingat kita ada satu namanya verb plus result. Masih ingat? R ini result ya. Nah, ini adalah tipe verb plus result. Kata kerjanya sih lempar, tapi mau dibuang gitu ya. Udah nggak mau pakai. Resultnya itu adalah tiao, reng tiao. Oke? Nah, bedanya apa sama tiao, 老师?
Tio itu artinya hilang. Tio itu satu. Tapi kalau teman-teman pernah dengar Tio Tiao, Tio-nya sama kayak di atas, ini artinya buang. Jadi yang saya mau highlight, kalau dia sendiri-sendiri itu beda. Tapi kalau dia gabung dengan Tiao, artinya sama. Tio Tiao, buang. Reng Tiao juga buang. Kalau ini iya, mereka sinonim. Tapi kalau sendiri-sendiri, enggak. Mereka beda arti. Gitu Bu Mareta ya. Semoga kejawab. Karena ibu kan tanyanya reng tiao. Reng sama tio sama nggak? Beda ya. Ini ya. Oke, terus berikutnya 真的 sama 实在。真的很美，真的很好。Really sungguh. 实在 sungguh. 实在很美。Ah, ini sinonim. Boleh. 实在很美。实在太远了。真的太远了ya, terlalu jauh. Boleh, ini masih sinonim ya. Oke, lanjut di bawahnya. 减少和降低 beda. 减少 itu mengurangi, 降低 itu menurunkan. Ya, oke. Ini sudah. Kalau mengurangi kan mengurangi sesuatu, misalnya mengurangi gula, itu namanya 减少. Kalau 降低 itu menurunkan, menurunkan kadar kolesterol, itu namanya 降低. Menurunkan harga barang, itu namanya 降低. Ya, jadi beda. Kayak mengurangi gitu ya secara umum, tapi konteksnya kalau dipakai di kalimat akan berbeda. 减少 misalnya kita bilang 减少糖, mengurangi gula. Jadi kalau saya boleh bilang 减少 itu sesuatu yang lebih konkret. Jadi bendanya itu kayak gula, gula kan bisa dipegang, konkret ya. 减少糖. Oke, nah kalau 降低, saya boleh kasih contoh. Jadi teman-teman pasti merasa konkret sama abstraknya itu apa gitu ya. Nah kalau 降低 itu lebih ke abstrak. Seperti apa? Saya kasih contoh ya. Oke, 降低. Nanti saya kasih kata kunci. Cara hafalnya gimana ya gitu. Nah, 少 ini kurang. 减少 ini udah satu frase, tapi 少 itu kurang. Nah, kalau 低 ini adalah rendah. Makanya menurunkan gitu ya kadar apa gitu. 降低 misalnya kita bilang 血糖. Sorry. Teman-teman tahu 血糖? Kalau tadi tang beneran gula gitu ya. Kalau 血糖 itu adalah kadar gula. 血糖. Teman-teman kalau suka medical check up pasti paham. 血糖 ini kadar gula atau glukosa darah. Kadar gula dalam darah. Itu namanya 血糖. Jadi teman-teman maksud saya kalau kita mau nurunkan, jadi 降低 itu artinya menurunkan. Ya, beda-beda. Kalau ini beda ya. 减少. Kita bisa nggak bilang 减少血糖? Nggak cocok. Tapi orang paham, mungkin maksa paham, tapi nggak cocok gitu ya. Harus pakai 降低, menurunkan. 降低血糖. Misalnya contoh makanan-makanan apa nih yang bisa menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, 我们可以说, oh, 这个东西呢能降低血糖. Gitu. 那降低血糖之一的方法，大家要减少吃糖，减少 mengurangi gula. Kalau tang di sini ini gula, gula pasir atau gula dan apa bentuk lainnya gitu ya, gula. Begitu. Jadi berbeda ya. 减少 itu mengurangi, kalau 降低 menurunkan. Mengurangi itu 减少. Oke. Sampai di sini cukup jelas untuk pertanyaan Bu Mareta. Saya lanjut lagi. Hmm, Pertanyaan dari Dr. Evelyn ya. Oke. Bagi teman-teman yang nggak keburu saya baca sampai bawah, teman-teman silakan boleh apa namanya lihat apa sorry minggu depan itu post ulang lagi gitu ya, kopas lagi pertanyaannya. Sama oh ada ini ya pertanyaan sebentar ya dari Rasid Fakhri.
Boleh bagi link YouTube nggak yang awal dan pertama kali Zoom Meet Chinese? Boleh, nanti boleh minta sama ketua kelas, boleh minta sama Pancang ya. Oke, tadi ada pertanyaan yang belum saya kejauh. Nih, Dokter Evelyn ya. Jadi teman-teman silakan ya kalau merasa, aduh pertanyaan saya nggak keburu nih. Minggu depan pas sesi langsung cepat-cepat post di paling atas ya. Di Kopa saja ya. Oke, apa bedanya 借款,介入 sama 借出? Laos. Oh, ini pinjam ya, meminjamkan. Oke, ini sudah. Saya lanjut lagi. 借款 itu pinjam duit. 借nya pinjam, 款 itu adalah uang. Kok nggak 借钱? Ini biasanya bahasa formal, teman-teman. Kayak bank, dia ngomong, oh kita meminjamkan uang, apa dana, bla bla bla, itu pakai 借款. Tapi kalau kita sesama, maksudnya kayak teman, kita bilang 借钱, itu udah boleh. Ya, 借款 ini, jadi 款 ini adalah uang. Ini sinonim dengan 钱. Nah, untuk konteks formal kita bilang 借款, ya, pinjam dana, pinjam duit. Kayak hubungan negara dengan negara, ya, 我们说借款. Tapi kalau hubungan teman, ya, maksudnya tidak formal, kita bilang 借钱, udah boleh. Duit, 钱. Nah, sedangkan pertanyaan berikutnya ada 介入 sama 借出, benar? Ini ya, sebentar. Ini jadi satu. 借 tadi kan pinjam, 入 itu masuk. 借出 eh, meminjamkan. Kalau ini memberikan keluar gitu ya, meminjamkan. Jadi posisinya sebentar ya, meminjamkan keluar. Kalau ini Ciru meminjamkan dan dalam posisi uangnya masuk. Misalnya, saya kasih contoh kalimat ya. 我国向中国借入了一大笔钱. Jadi kita minta pinjaman gitu ya, uang dari China, 介入. Jadi uangnya masuk ke kita. Nah, berarti yang meminjamkan keluar siapa? China. 中国给印尼借出很多钱gitu, 借出. Jadi dia keluarin duit. Itu sih bedanya, Dokter Evelyn ya. Jadi 借 dari 借钱, terus ada apa? Alur masuk sama alur keluar. Itu. Semoga kejawab ya. Nah, teman-teman bagi yang belum kejawab sekali lagi nanti minggu depan kita bahas ulang ya. Oke, eh, sampai di sini dulu untuk hari ini ya. 谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，拜拜，再见。